Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan memberitahukan kisi-kisi PAS kelas 12 Biologi untuk tanggal 22 November 2021. Yang pertama adalah konsep pertumbuhan, di mana di sini kamu akan diberitahu ciri-ciri ataupun beberapa pernyataan tentang pertumbuhan. Kamu harus tahu ciri-ciri konsep pertumbuhan yang benar. Berikutnya, konsep perkecambahan. Bagaimana cara biji mulai melakukan kecambah dengan bantuan imbisi air, lalu bagaimana cara air itu melakukan proses pelepasan enzim. Di situ kamu harus tahu. Kemudian yang berikutnya, ada disajikan data hasil percobaan pertumbuhan. Kamu dapat menyimpulkan bagaimana cara pertumbuhan tanaman itu. Soal berikutnya adalah tipe-tipe perkecambahan, apakah itu epigeal dan hipogeal. Berikutnya, soal kelima ini ya, disajikan beberapa atau banyak fungsi-fungsi dari hormon. Yang kamu perlu pelajari hanya dua, yaitu auksin dan giberelin. Soal ke-6, disajikan gambar, siswa dapat menganalisis hasil pertumbuhan dan perkembangan pada gambar. Jadi kamu harus tahu faktor-faktor yang mempengaruhi tumbang itu apa saja. Apakah itu faktor dari dalam maupun dari luar. Yang ketujuh, kita masuk ke bab kedua, yaitu metabolisme. Kamu harus tahu apa itu katabolisme dan anabolisme. Soal ke-8 tentang enzim. Namun ini coba pelajari kembali tentang inhibitor, yaitu penghambat kerja enzim. Baik itu inhibitor kompetitif maupun inhibitor non-kompetitif. Soal ke-9, yaitu kamu harus mengetahui dengan jelas tahapan-tahapan penghasil ATP pada katabolisme karbohidrat. Baik itu di glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, maupun transport elektron sistem. Soal ke-10 tentang disajikan bagan reaksi terang fotosintesis. Kamu harus mengetahui apa yang terjadi pada beberapa tanda panah. Jadi kamu harus tahu di situ terjadi apa. Kemudian disajikan gambar tentang enzim katalase. Siswa dapat menentukan apa yang terjadi pada gambar tersebut. Kemudian ini khusus menyangkut glikolisis, hanya glikolisis. Kamu pelajari kembali tahapan-tahapan, mulai dari tahapan pertama dari glikolisis. Apakah itu dia menghasilkan enzim, menggunakan ATP kah?
Ini menyangkut enzim yang namanya glukosa 6-fosfat atau seterusnya. Soal berikutnya, nanti disajikan gambar kloroplas, kemudian kamu mengetahui struktur kloroplas yang ditanya itu namanya apa. Kemudian perbedaan DNA dan RNA. Lalu nanti disajikan tabel daftar kodon dan daftar nama asam amino. Kamu harus tahu urutan rangkaian proses transkripsinya untuk mendapatkan rangkaian asam amino yang benar. Kemudian soal berikutnya ada beberapa tahapan sintesis protein. Kamu harus tahu urutan tahapan sintesis protein dengan benar. Yang berikutnya 17. Kamu harus bisa menentukan nama basa-basa nitrogen pada nukleotida yang masih belum ada namanya di model DNA. Soal berikutnya, disajikan gambar kromosom. Kamu tahu nama bagian dari kromosom itu apa namanya? Kalau yang ini mudah, kromosom berdasarkan letak sentromernya. Soal berikutnya, hipotesis replikasi DNA, apakah itu konservatif, semi-konservatif, ataukah divergen, ataukah dispersif. Itu kamu harus baca lagi pengertian-pengertian dari hipotesis replikasi DNA. Kita masuk ke tahapan mitosis. Namun yang perlu kamu pelajari hanya di profase saja. Kemudian disajikan gambar-gambar dari tahapan mitosis. Kamu bisa mengelompokkan yang mana tahapan profase, metafase, anafase, dan telofase. Kemudian disajikan beberapa ciri meiosis. Siswa dapat menentukan masuk ke bagian tahapan yang mana dari ciri-ciri meiosis tersebut. Lalu disajikan tahapan oogenesis. Di situ yang diminta adalah apa nama bagian dari tanda panah yang ditunjuk pada oogenesis. Kemudian, ini perbedaan mitosis dan meiosis yang benar. Lalu ada disajikan ciri-ciri tertentu dari mitosis, tahapannya. Siswa harus mengetahui dan menentukan fase apa yang terjadi berdasarkan ciri-ciri tersebut. Kemudian ini masuk ke tahapan spermatogenesis. Yang ditanya adalah kira-kira dari ciri-ciri spermatogenesis tersebut masuk ke dalam tahapan yang manakah dia? Lalu masuk ke konsep hukum Mendel, ini masih teori. Kemudian persilangan hukum Mendel kedua atau dua sifat beda. Lalu persilangan interaksi beberapa pasang alel seperti jengger ayam, walnut, rose, biji, dan lain-lain, namanya atavisme. Persilangan lagi tentang kriptomeri. Nah, kalau yang ini persen kemungkinan harapan
beberapa orang untuk hidup. Jadi silahkan ini dibaca dulu. Kira-kira jawabannya ataupun penjelasannya bagaimana. Persilangan lagi tentang epistasis. Berikutnya pedigree tentang buta warna atau riwayat buta warna. Soal berikutnya tentang persilangan bisu tuli. C besar atau C kecil, P besar, P kecil. Disajikan gambar banyak karyotipe kromosom. Siswa menentukan kelainan sindromnya. Apakah itu sindrom Patau, ataukah Klinefelter, atau Jakob, atau Cray-Duket, atau lagi sindroma Turner. Soal berikutnya, menentukan berapa banyak gametnya, lalu menghitung nilai pindah silang berdasarkan rumusnya, persilangan kriptomeri, dan terakhir kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada buta warna. Demikianlah kisi-kisi yang Ibu berikan. Mudah-mudahan kamu bisa fokus untuk mengerjakan soal-soal PAS. Terima kasih. Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.